menyampaikan berikutnya. Silakan. Saya yang paling menitik beratkan kepada masalah peninggalan sejarah. Karena latar belakang saya dulu setelah lulus SMA cuma sempat 6 bulan saya masuk di Akademi Seni Rupa, tapi tidak melanjutkan karena dikirimi surat sama orang tua, Cong, mohon beeng sekolah nang asri, aling lo sekolah. Lah itu saya mundur. Padahal saat itu saya 1 minggu itu di Jogja bisa menghasilkan uang sekitar 20.000 saat itu, tahun 79-80. Kembali pulang saya. Meker, lu mau netina aki, ale lo sekolah. Lebih baik saya tidak melanjutkan pendidikan, kemudian saya pulang, melamar pekerjaan di seksi kebudayaan, kantor Dendikbud, Bengkalan. Kenal sareng Pak Giono, sareng selain sareng Mas Komar, lebih urusan Desra. Malah lebih sareng Mas Andrian, malah lebih Pak Irsyad. Alhamdulillah tahun 81 saya diberangkatkan untuk kursus khusus permusiuman. Karena saya lulusan SMA, pada waktu itu 2 orang. Yang satu Mas Durrahman. Itu karena SMP saat itu dia di bagian administrasi, saya di bagian konservasi dan renovasi. Karena menguasai fisika barangkali, Pak Rahman. Menguasai fisika, menguasai bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Alhamdulillah 6 bulan dikursuskan di sana, langsung diberi pekerjaan membetulkan barang-barang museum setelah dipindah dari Arosbaya ke Bangkalan dari Yayasan Konah. Saat itu yang tanda tangan Pak Jaki, kemudian Kanjeng Ruslan. Barang-barangnya banyak. Barang-barang itu adalah barang-barang peninggalan dari Trah Cakraningrat. Terutama barang-barang tersebut banyak yang kepunyaan GKR Pembayun. GKR Pembayun pernah PB10 Seekeraji Kanjeng Sis Bupati keempat Bangkalan. Lanjut, kemudian harapan saya masuk di Dinas Kebudayaan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu barangkali ada kesempatan seperti Pak Rahman, barangkali ada tugas belajar. Ternyata sampai pensiun tidak ada tugas belajar. Tugas belajar. Akhirnya dari golongan 2A 4 tahun, 2B dari 82, 86, 2B diusulkan menjadi penilik kebudayaan. Pakai ada screeningnya apa itu Pak Rahman? Waduh. Thank you Mas Giono. Ya, begitu. Kan Will. Ditanya, sebagai segala macam. Ya saya jawab apa adanya. Terus terang orang tua sekarang sebagai apa? Tidak kerja apa-apa, Pak. Dulu ayah saya itu aktivis PNI. Memang kenyataannya seperti itu. Ramadhan kuliah di jadi sekretaris PDI. Waktu kuliah SMA. Dan kuliah semua nakal lah ke SMA. Anda gambar PDI di kuliah kirim dan anak-anak. Dia SMA pas tentu nih sarang Pak Warso. Lana, ada sekolah anak ada benih kena politik nak. Lana ketika itu. Akhirnya tahun 89 SK itu turun menjadi penilik kebudayaan. Saya milih Kecamatan Labeng. Kenapa memilih Kecamatan Labeng? Kecamatan Labeng, sepengetahuan saya pada waktu itu banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakalanya.
Tapi ketika diminta laporan tiap tahun, ada apa saja dan di mana tempatnya, jawabannya enak, nihil, 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 nihil. Nah, dari situ saya penasaran. Alhamdulillah pada waktu itu Kandebdikbudcamnya almarhum Pak Munir. Pak Munir Kak Dinto, Pak Rahman, kepala sekolah SD Saksak men. Jadi tahun petong polo 2 Kak Dinto ki Pak Munir. Dan kulampon SMP ternyata salah ala kok. Pas jadi kepala abdi nang kecamatan. Saat itu juga diminta untuk pergi ke yang pertama kali saya datangi adalah Buju Ardibe. Arya nang kanain banyak peninggalan-peninggalan. Alhamdulillah. Ternyata Buju Ardibe itu adalah menantu Patrah Manggala. Patrah Manggala Kak Dinto putrana Sunan Cendana. Dari situ semakin penasaran. Sampai sekarang sekalipun pensiun, saya umek loh di kemari dari Buju. Apa yang terjadi? Ya, saya bersama tim telusur lainnya memang bertujuan supaya dikenal, banyak dikenal. Peninggalan-peninggalan leluhur kita itu sangat agung. Bayangkan aja, setelah pensiun baru saya temukan manuskrip yang ditulis oleh Kiai Abdul Azim. Kiai Abdul Azim Kak Dinto Poterana Buju Selase. Jadi Kiai Abdul Azim Kak Dinto Pio Epon Sunan Cendana. Itu yang menjadi sekretaris Panembahan Sidomukti. Di sana banyak kami temukan antara lain kesepakatan antara priai dan ulama, manajemen Raden Undakan Kak Dinto sebagai penguasa, memang membuat pernyataan di situ. Saat putu isun, nah manuskripnya Arab Pekun, bahasa Jawa. Jadi lakan kudu telaten. Usut punya usut, ternyata Patrah Manggala, Putrana Sunan Cendana itu menulis 12 manuskrip. Sekarang yang kami gali baru 8 yang kami temukan. Masih kurang 4. Terkumpul di pondok pesantren Sirojul Mutadiin, Paserean, Sukolilo Timur. Pak Gemno mungkin kenal, Binter Hoir, Putrana Hemat Sirat. Nah, dari itu sampai sekarang memang Seporan Laka tidak akan pernah berkata lelah. Sampai pemereng nang ano beda makam sepo atau albah naik kempon ya kan kan kok semakin apa yang terjadi banyak yang kami temukan yang mungkin di tempat lain tidak ada. Contoh seperti misalnya silsilah keraton. Silsilah keraton Bangkalan itu di silsilah babonnya yang ditulis oleh Tengkula manggilnya Terje atau Ma'arje Arifin Mangku Adiningrat. Nah, RA Muhammad Arifin Mangku Adiputro. Kak Dinto Putrana Sultan Kadirun dari Rengsepone nomor 30 belu. 30 Mana bisa nomor 30 belu Kak Dinto Raden Hasim, Bupati pertama Bengkalan. Beliau menulisnya silsilah itu mulai dari tahun 1917. 1929 beliau diangkat sebagai juru tulis bupati. Saat itu bupatinya Kanjeng Wali Negara. Pada tahun 1929 dari gelar Raden, kemudian dari gelar Raden Panji diangkat
menjadi Raden Aryo Muhammad Arifin Mangku Adiputro. Apa yang terjadi? Setelah kami tanyakan kepada ahli warisnya, Bengkula manggilnya Mas Mamat. Mana bina Facebook, Asmana Rahmat. Beliau spesialisasinya memang membuat odeng tongkos. Nantinan dari kai. Lebih kurang usia tongkosan kadinto sekitar 100 tahun nampung. Sekitar 120 tahunan. Sekarang beliau menekuni pembuatan odeng tongkos itu. Odeng yang menjadi ciri khas untuk Kabupaten Bangkalan atau Bangkulon atau Madura Barat. Alhamdulillah, rupanya sudah diusulkan oleh Dinas Pariwisata untuk WBTB untuk Bangkalan. Sestona 2 situnga odeng pereten. Sekante manabi odeng tongkos kak itu dipakai oleh para sepuh yang sudah kawin. Kalau odeng pereten dipakai oleh orang yang masih perjaka. Seki lanceng. Jadi oneng. Oh anak tepanciano ngakui songkok, ngakui odeng pereten. Oh berarti ki lanceng. Ah ganteng odengan. Esak pecelingan. Kalau aman seperti itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa odeng pereten itu dipakai kesehari-harian. Tidak. Itu merupakan ciri-ciri khas antara perbedaan antara yang kawin dengan yang perjaka. Sarang selanjutnya. Alhamdulillah, nang Bangkalan semakin ampun dunia. Para penelusur dan para pemerhati sejarah sama-sama mempunyai keinginan untuk memajukan. Tapi kalau berbicara silsilah, termasuk yang di Museum Bangkalan itu keliru. Karena ada sebagian dari turunan itu tidak dimasukkan di sana. Mestinya kalau dipampangkan di umum itu yang hanya menjabat. Yang keturunan-keturunan yang lain itu dimiliki oleh keluarga atau ahli warisnya. Tidak menyertakan semua. Yang di sebelah selatan itu, yang di sebelah utara keliru. Di diagram itu, di sana sporana kadit tentulah. Sporana, non spora. Ada asmana Pangeran Adipati Pakuningrat. Pangeran Adipati Pakuningrat kadinto sestona alim panembahan Ismail. Nah, kok di sana dipasangnya menjadi putranya Suryonegoro. Putra Suryonegoro kadinto gelar yang diberikan kepada Raden Hasim yang bernama Raden Aryo Adipati Cakra Adiningrat. Seteti bupati pertama. Jadi mana bidimen ampun lumrah dari Penakan diserahkan kepada Mecedi. Itu terjadi kepada Cakra Adiningrat 6 kepada Cakra Adiningrat 7. Jadi Penakan yang menjabat lebih dulu, baru kemudian Mecedi. Itu terjadi pada waktu kemarin. Apa yang terjadi di kabupaten? Sama seperti penyerahannya Ramomon kepada Ranati. 313 tahun, masa itu terulang lagi. Pemangki Abdina, Pak Surahman, Mas Giono, Mas Komar, Mas Andrianto. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Komar. Ya, silakan Pak Komar. Nggih, Om, matur suwun.
kemarin memang di koran di Endra Gema itu Mas, kebetulan tetangga di Perumda. Ini juga istilahnya tongkosan dan kalau bisa satu paket dengan yang peretan itu saya juga lagi Mas Doi. Maksud saya sehingga satu kesatuan untuk diusulkan, tapi barangkali itu untuk menjadi sebuah awal yang diusulkan lalu berhasil. Yang berikutnya dan pelurusan sejarah, saya kira mumpung kita ada generasi yang berkesinambungan, barangkali juga bisa segera diusulkan juga itu Mas, karena kemarin memang kita sempat ada wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kita akan digabung lagi, cuma karena mohon maaf di Bangkalan belum masuk ke arah yang penggabungan itu. Jadi kita masih nunggu dari aturan gubernur utamanya. Kalau di pusatnya sudah Kemendikbud, malah perguruan tinggi juga gabung ya Mas. Barangkali nanti kita punya kewenangan di situ, tapi karena sementara ini pariwisata dan kebudayaan di Dek Faisal kalau tidak salah, kita support saja kalau ada misalnya Mas Doing yang lain juga siap kita fasilitasi juga Mas. Intinya begitu Om Surahman sementara Om. Iya Mas Arifin, Muhammad Arifin. Ayo silakan menyumbangkan. Mas Arifin. Mas Arifin lo kita lain. Datang Mas Arifin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seporah dan sejajenah. Kenapa pun saya atur lagi Mas Doi nggak dinta kepunten kula reng akae sareng neng sekolahan. Barangkali sudah ada semacam upaya dari banyak pihak bagaimana setidaknya mengenalkan katakanlah benda-benda purbakala di Kabupaten Bangkalan ini. Ya, mungkin contoh kecilnya ada semacam upayalah bagaimana kira-kira anak itu diberi akses bisa mengunjungi anak-anak ya kelas rendah mengunjungi museum umpamanya sehingga anak-anak tahu ini loh benda-benda purbakala yang ada di Kabupaten Bangkalan ketika dinto Pak. Kemudian hal-hal lain mungkin di pembelajaran itu juga perlu juga dimasukkan apakah nanti di muatan lokal itu tidak hanya berbicara kosakata, kemudian mengenai bahasa Inggris, tetapi juga hal-hal yang berkait dengan objek-objek sejarah, situs-situs budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga anak mulai dari usia dini itu ada semacam kecintaan nantinya untuk bisa merasa ya setidak-tidaknya memiliki seperti itu Mas Doi. Saya juga sudah pernah bicara banyak dengan Mas Doi, mungkin itu yang lebih bisa dikonkretkan. Itu yang menjadi harapan saya ke depannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali Pak Adrian juga 1-2 menit ya menyampaikan sesuatu. Masukan ini penting banget. Karena di samping kita itu ada Pak Sekdis. Nanti akan membahas lebih global gitu ya. Bahwa pertemuan kita malam hari ini luar biasa sebetulnya. Mengungkit hal-hal yang sebetulnya sangat penting untuk kedepannya ini. Bahwa budaya bangsa kita ini memang bisa punah kalau kita nggak care, nggak memperhatikan. Lalu siapa lagi kalau bukan kita? Silakan Pak Adrian. Ya terima kasih. Saya menitik beratkan pada pelurusan sejarah masalah silsilah. Karena Mas Doeng sudah mempunyai data yang mungkin sudah lumayan lengkap. Itu saya sarankan disimpan, ditulis secara lebih rinci. Nanti kita perjuangkan itu. Bagaimana
silsilah yang benar itu terungkap. Gitu. Itu saja dari saya. Oh, Mudah-mudahan iya. Pak Sugiono, Iya. silakan juga 1 menit 2 menit. Penting ini. Ya, Eki. Menabi pesan kalau saya, kalau memang sudah babon itu ada, artinya penulisan sejarah sudah dimiliki dan itu memang otentik katakanlah. Memang kita kerjasama terkecil itu adalah dengan dinas pendidikan. Kalau itu sudah ada, Pak, maka tadi pertanyaan Pak Doing pada saat podcast yang pertama itu bisa selesai. Artinya kalau itu membutuhkan figur sebuah pahlawan kereta rakyat Madura, itu sudah bisa diangkat di bukunya. Sementara teman-teman guru itu kan menggunakan buku-buku orang lain tanpa berdasarkan kurikulum yang mungkin yang ada di sekolah. Nah, maka sejarah-sejarah yang semacam itu bisa diangkat menjadi bacaan, menjadi wacana, menjadi satu kesatuan. Sehingga buku itu sudah bisa bercerita tentang penulisan sejarah, tentang apapun, tentang budayanya. Seperti itu. Jadi yang pokok mungkin kita sementara ini bertemu di ini, mungkin suatu saat di dinas pendidikan mungkin entah kerjasama dengan kebudayaan, para kebudayaan itu barangkali bisa bertemu skala kecil ngomong-ngomong untuk bisa benar-benar tentang budaya itu bisa kita ungkap dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali Pak. Terima kasih kepada semuanya ini yang hadir maupun hanya pendengar di rumah. Walaupun pendengar di rumah. Malam hari ini luar biasa, kita partisipasi yang luar biasa juga, bahwa padahal ilmunya juga ilmu mendadak ya. Undangannya kadang-kadang juga mendadak, tapi alhamdulillah malam hari ini luar biasa, rekaman kita merupakan bukti sejarah. Ini direkam dan rekaman ini bukti sejarah bahwa kita semua ternyata sangat mencintai bahasa budaya kita, sejarah dan lain-lainnya harus kita gali sebaik-baiknya, jangan sampai ada manipulasi. Jadi inilah yang perlu kita lakukan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekdis, kepada Pak Sugiono, Pak Doing, Pak Adrian, Pak Witra, Pak Arifin juga ya, dan semuanya yang mengikutinya. Saya kira saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Halo Pak. Pak Komar, iya. Kenapa Pak Komar? Nambah 1. Bisa. Nambah 1. Oh iya, ya. boleh. Enggak apa-apa. Bonus. Silakan. Bang Surahman, kebetulan mindoanya ayah saya Pak. Jadi gini Om, ini pariwisata juga mohon maaf, arsip ini perpus sangat aktif Om. Ada famili saya itu Kadis Arsip Pak Mosleh dari istri. Itu care juga lomba pidato bahasa itu juga kearsipan berbahasa Madura. Itu sering kita diundang, termasuk sasarannya kan peserta didik rata-rata itu Om. Iya. Jadi bisa kita ajak juga nantinya untuk saling share dan care. Sehingga dari segala lini katanya Abah Sugiono tadi, dari Mas Doing dan Mas Ian serta Mas Ripin yang mantan guru SD saya juga bisa saling bersinergi Om ya. Dikembangkan lagi maksud saya gitu. Terima kasih Om kesempatannya. Terima kasih juga semuanya. Mari setelah ini linknya diberikan kepada saya, Mas Didin, dan semuanya kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.